Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Baiklah para rawuh, kita lanjutkan kajian kitab Irsyadul Ibad pada sore hari ini. Masih babul husli, bab mandi. Berikut ini ada beberapa kisah tentang orang yang tidak memperhatikan mandi, bahkan tidak pernah mandi junub, dan kisah orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Wa haka Abban ibnu Abdullah al-Bajli halaka jarulana fa saidna ghuslahu wa hamlahu ila qabrihi. Kisah ini diceritakan oleh Syekh Abban ibnu Abdullah al-Bajali bahwa ada tetangga beliau yang meninggal dunia. Kata beliau, saya hadir di pemandiannya ketika dimandikan sampai dikubur. Saya hadir, tetangga saya yang meninggal dunia itu. Tapi ada kejadian yang aneh. Ketika sampai kuburan, ada hewan yang mirip dengan kucing di dalam kuburan. Orang-orang pada menghardik, pada menyingkirkan kucing itu, tapi kucing itu tidak mau untuk beranjak dari kuburan itu. Akhirnya orang yang menggali kubur itu memukulkan paculnya kepada hewan itu. Tetap hewan itu tidak mau pergi dari kubur itu. Akhirnya kami berembuk dan memutuskan untuk menggali kuburan yang baru, menggali kuburan yang selain ini. Akhirnya digali kuburan lagi sampai pada lubang yang terakhir, yaitu luang landak. Sampai luang landak, tiba-tiba entah dari mana ada hewan yang seperti kucing itu. Wah, semuanya ribut, semuanya menghardik, tapi tidak mau kucing itu, hewan yang seperti kucing itu meninggalkan di lahan itu, di luang landak itu. Akhirnya kami sepakat, ya sudahlah, mungkin ini sudah menjadi takdir. Berpuluh-puluh tahun kami tidak menemukan, kata salah seorang, kejadian seperti ini. Dan baru kali ini ada hewan yang seperti kucing yang tidak mau keluar dari kuburan itu. Akhirnya sudah, yang meninggal ini sudah dikuburkan saja. Akhirnya dikuburkan tetap di situ. Setelah rata memasang batanya itu di luang landak, luang lahan, semuanya dikejutkan dengan suara kletak-kletak tulang mayit itu. Ternyata hewan seperti kucing itu memakan tulang mayit itu, sehingga terdengar suara kletak-kletaknya itu, kertek-kerteknya itu kedengaran. Setelah selesai penguburan, kemudian paman saya pergi ke suaminya atau ke istrinya si mayit ini. Bu, kenapa? Ada apa dengan suami sampean tuh? Kenapa sih, Pak? Ya, ada hewan seperti kucing yang tidak mau meninggalkan kuburan dan kami kuburkan saja. Diceritakan dari awal sampai akhir. Akhirnya kata istrinya itu, suami saya itu tidak pernah mandi junub. Masya Allah. Tidak pernah mandi junub. Padahal mandi junub itu, mandi wajib itu merupakan salah satu dari syarat dari beberapa ibadah seperti sholat, membaca Quran, diam di masjid. Itu membutuhkan suci dari hadas besar. Tapi tetangga itu, laki-laki itu tidak pernah mandi junub, sehingga diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dengan disiksa di dunianya itu diperlihatkan kepada masyarakat, kepada orang-orang, bahwa jasadnya dimakan oleh hewan yang seperti kucing. Itu tentang kisah orang yang tidak pernah mandi dan tidak pernah memperhatikan tentang mandi junub. Kemudian ada kisah seseorang yang diangkat derajatnya oleh Allah, mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat karena dia itu memperhatikan, sangat-sangat memperhatikan mandi. Tidak pernah menunggu begitu berhadas besar, ya seketika itu dia langsung mandi. Wahaka Al-Yafi'i menceritakan, Imam Al-Yafi'i anna Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam, bahwa Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam itu pernah bermimpi keluar mani pada satu malam yang amat sangat dingin. Akhirnya beliau pergi mandi. Ternyata airnya itu beku semua karena dinginnya malam itu, karena musim dingin. Akhirnya beliau itu nitriki butir-butiran es itu, yang air yang menjadi es itu. Akhirnya sudah mencair, beliau itu mandi dengan air es. Hampir saja ruh beliau itu keluar. Beliau sangat memperhatikan mandi meskipun keadaan amat sangat dingin, meskipun ruh hampir keluar, tapi beliau tetap mandi junub. Ketika suasana cuaca malam yang amat dingin, tetap beliau mandi. Akhirnya sudah. Kemudian pada malam berikutnya beliau juga bermimpi keluar mani lagi. Akhirnya beliau sama seperti malam itu, yang mencairkan air es. Kemudian sudah cair, beliau mandi dengan air itu. Beliau pingsan karena amat dinginnya air itu, tapi beliau tetap, karena tidak ingin hadas besar itu menempel di badannya, di jiwanya terus menerus. Makanya bagaimanapun keadaan dinginnya malam itu, tetap beliau mandi. Jangan sampai badannya itu ya ada hadas besarnya. Akhirnya setelah semaput, beliau ada kedengaran ada suara tanpa rupa, hatif. Hatif itu berkata, la a'widhannaka biha izzad dunya wal akhirah. Akan kami ganti kepadamu dengan sebab mandi itu kemuliaan dunia dan akhirat. Makanya beliau dimuliakan oleh Allah, Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam, di dunianya dan di akhiratnya. A'azanallahu bi'ma'ahu fi darain. Semoga Allah memuliakan kita semua beserta Syekh Izzuddin di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Faslun mujibul ghusli. Pasal tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Mujibul ghusli janabatun bi khuruji manihi aw dukhuli hasafatin aqadriha farjan wa haidun wa nifasun wa nahwu wiladatin wa mautun. Hal-hal yang mewajibkan mandi itu pertama janabah, junub. Junubnya sebab keluar mani ataupun memasukkan hasafah ke dalam farji alias hubungan suami istri. Meskipun tidak keluar mani, asalkan kemaluan laki-laki dimasukkan ke kemaluan perempuan seukuran hasafah, itu tetap wajib mandi.
Kemudian yang menyebabkan berikutnya adalah wahidun dan haid. Ketika perempuan telah selesai haid, dia wajib mandi. Kemudian wanifasun dan juga nifas. Ketika telah selesai nifas, maka diwajibkan mandi. Wa nahwu wiladatin dan seumpama semisal melahirkan anak ataupun melahirkan darah kempel, daging kempel, itu tetap wajib mandi setelah melahirkan itu. Kemudian yang terakhir adalah wa mautun dan mati, ini wajib dimandikan. Wa syurutuhu, adapun syarat-syaratnya itu adalah ma'un mutlakun, pertama menggunakan air mutlak, air yang suci mensucikan, atau air yang tidak terikat dengan satu nama. Kemudian yang kedua ada muhailin wala mughayyirin lil ma, tidak ada penghalang antara badan dia dengan air, ataupun tidak ada perkara yang bisa merubahkan sifatnya air. Misal di badannya itu ada minyak zafaron, ada apalah yang bisa merubahkan air, sehingga begitu air sampai di badan, air itu berubah sifatnya, baik warnanya maupun baunya. Seperti kawaskin tahta dhufrin, seperti ada kotoran di bawah kuku, itu bisa menghalangi masuknya air ke dalam anggota tubuh, ke dalam di bawah kuku itu, ke dalam badan kita. Wa kazafaron, dan seperti zafaron yang bisa merubahkan sifatnya air. Itu kemudian wajar yulmai alaihi, airnya itu dialirkan bukan dielap. Syaratnya itu dialiri, airnya itu mengalir di tubuh kita, bukan dilap. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Nanti akan ada satu atau dua pertemuan lagi insyaallah, dan akan ditutup setelah dua pertemuan itu. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.